Selamat malam teman-teman kalian. Malam hari ini berjumpa kembali dalam program Gelora Pancasila yang seri ke-21. Dan malam hari ini akan membahas mengenai peradaban nilai tambah. Dan kembali malam hari ini akan hadir bersama-sama dengan kita, Coach Utoro, Skill and Mind Coach. Dan malam hari ini tentunya masih melanjutkan dari pembicaraan-pembicaraan yang sebelumnya. Ada peradaban keamanan, ada peradaban pelayanan, dan ada peradaban kualitas. Dan malam hari ini kita melanjutkan dengan peradaban nilai tambah. Dan kita akan menantikan kehadiran Coach Utoro di tengah-tengah kita. Dan pada siapapun yang melihat video ini, teman-teman bisa meninggalkan komen, dan yang hadir malam hari ini juga bisa bergabung secara langsung, tidak hanya mengetik pernyataan atau pertanyaan, tapi juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di layar IG Live ini. Jadi silahkan bergabung dan klik join, lalu kami akan accept dan Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi, ngobrol bareng bersama kami malam hari ini. Ya, jadi seperti yang sebelumnya, kita juga telah membahas beberapa seri-seri tentang Pancasila. Dan dalam Gelora Pancasila ini kami memiliki akun sosmed dan juga YouTube. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu boleh kunjungi YouTube kami, Gelora Pancasila, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan rekaman-rekaman yang sebelumnya. Dan malam hari ini juga Bapak Ibu bisa, apabila terlambat, Bapak Ibu bisa mengulangnya kembali atau melihat juga rekaman-rekaman sebelumnya di IG TV channel Albert Hananto. Ya, kita akan menunggu kehadiran Coach Utoro pada malam hari ini. Selamat malam hari ini. Selamat malam Mas Albert. Malam Coach Toro. Ya, jadi saya lagi nyoba provider baru. Oh iya. Semoga sinyalnya lancar. Ya. Oke, amin. Gimana Pak cuacanya Pak di sana? Baik. Hujan Mas ini. Hujan ya? Hujan ya. Di tempat saya hampir setiap hari hujan ini. Tapi alhamdulillah sinyal bersahabat. Sinyal untuk sementara oke. Di saya malah jarang hujan ini Pak. Hujan sebentar-sebentar. Oh, masih belum hujan Mas Albert? Jarang hujan. Kalaupun hujan sebentar atau gerimis. Oh, oke. Di Surabaya maksudnya ya? Ya. Oke. Ini masih berarti masih di Jabodetabek aja ya hujannya. Oke. Iya. Malam hari ini kita mulai ya Pak.
If your Ya, silakan Mas. presence does not add value, your absence will not make a difference. Jika Iya. kehadiranmu tidak bisa memberi nilai tambah, maka ketidakhadiranmu tidak akan membuat perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, bersama saya Albert Hananto dan Coach Utoro, Mind and Skill Coach. Dan malam hari ini kembali hadir menemani Bapak Ibu Saudara dalam program Gelora Pancasila. Dan selamat malam, selamat datang, selamat bergabung. Malam hari ini di Gelora Pancasila seri yang ke-21. Dan malam hari ini mengambil tema peradaban nilai tambah. Ya, peradaban nilai tambah. Dan ini juga merupakan kelanjutan dari seri-seri yang sebelumnya. Ada peradaban keamanan, peradaban kualitas, dan peradaban pelayanan. Nah, jadi selamat datang, selamat malam juga Bu Wulan. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir dan mampir di program ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu Saudara bisa meninggalkan pernyataan atau pertanyaan di komen, tetapi juga boleh bergabung bersama-sama kami di layar. Ya. Mari Bu Wulan juga kalau ingin bergabung bersama-sama dengan kami, silahkan mengajukan request gitu ya, nanti kami accept dan ngobrol langsung secara ini langsung gitu di layar ini karena cukup untuk 4 orang. Dan IG Live sekarang ini sudah ada fitur baru nih Pak, tadi sebelum saya join, jadi bisa tidak langsung publish, jadi bisa latihan dulu berdua. Kita latihan berdua, jadi bisa ngepaskan dulu gitu gimana, baru kita publishkan sehingga baru pengunjung bisa hadir. Selamat datang juga teman-teman yang lain. Dan mari kita simak dan silahkan sebelumnya boleh Pak Utoro salam atau sedikit menghantar. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mas Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita bisa bertemu lagi, meskipun di tempat saya suasananya hujan, tapi bukannya mengurangi kemuliaan atau kebahagiaan kita bertemu pada malam minggu yang cerah ini, cerah di dalam pikiran kita, hujan di luar. Semoga apa yang nanti kita bicarakan, kita diskusikan, kita bahas bermanfaat bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua di forum Gelora Pancasila, forum yang menggelorakan Pancasila sebagai falsafah hidup kita, sebagai nilai atau values bangsa kita yang luar biasa luhurnya, yang sangat bermanfaat, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya di konteks kekinian saat ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang peradaban nilai tambah yang merupakan salah satu dari 5 elemen peradaban yang perlu kita bentuk di Indonesia dan relevansi mengapa Pancasila masih kita butuhkan karena 5 elemen peradaban itu. Dan kita akan membahas elemen yang keempat malam hari ini, yaitu peradaban nilai tambah. Demikian Mas Albert. Ya, nah langsung saja nih Pak, supaya tadi kan tujuannya kita berharap nih konten ini atau istilahnya apa yang kita bincangkan malam hari ini bermanfaat. Nah, pertanyaannya, manfaat apa nih Pak kalau orang punya nilai tambah gitu? Jadi apa ya, apa kemudian manfaatnya gitu, kalau kenapa ini menjadi dibahas gitu ya, manfaatnya buat kita apa nih Pak? Ya. Oke, sebelum membahas tentang manfaat, izinkan saya untuk membuat menyampaikan sebuah kesimpulan saya, Mas. Kesimpulan dari beberapa yang saya observe gitu ya, bahwa budaya nilai tambah ini menurut hemat saya pribadi adalah budaya ciri khas Indonesia. Jadi kalau saya ya mungkin pergaulan saya masih terbatas, namun saya punya komunitas internasional, punya beberapa teman yang di luar sana, dan memahami budaya, mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa nilai tambah ini adalah budaya ciri khas Indonesia gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat budaya-budaya di negara kita ya, Mas Albert. Contoh misalnya yang langsung muncul dalam pikiran saya adalah ketika pulang kampung. Budaya pulang kampung, baik Idul Fitri, Natal, dan hari raya yang lain ya. Kecenderungannya orang ini akan memberikan nilai tambah ke kampungnya.
Jadi mereka bekerja selama setahun di Jakarta gitu ya misalnya, kemudian pulang itu biasanya mereka akan memberikan nilai tambah, memberikan apa ya, berbagi gitu ya, berbagi kepada teman-temannya di kampung. Kemudian kalau orang Indonesia ini Mas, kalau apa namanya dimintai iuran atau sumbangan gitu ya, kemudian kita contohnya begini, ketika Mas Albert tanya ini sumbangannya berapa Pak Utoro gitu ya, Hmm. ya silakan seikhlasnya Mas Albert gitu. Hmm. Kemudian Mas Albert pasti akan tanya, enggak Pak, berapa mungkin bisa diberi ancar-ancar. Ya. Oh ya, sumbangannya 100.000 lah minimal gitu. Dan di kebanyakan orang sumbangannya bukan 100.000 Mas, Hmm. tapi 120.000, 140.000 gitu ya. Ya, Contoh ya. lain misalnya begini, dulu waktu saya masih di kampung gitu ya, masih aktif di Karang Taruna misalnya, ada pengumuman dari Pak Lurah. Setiap dusun, setiap RT diminta untuk menghias gapura, gitu ya, gapura yang masuk ke tempat RT-RT-nya. Perintahnya cuma itu, Mas. Tetapi apa yang terjadi? Tidak hanya Hmm. gapura yang dirias, Oh seluruh ya, rumah dirias. betul, betul. Kemudian di samping gapura juga bendera dipasang di mana-mana dan setiap Betul, RT, setiap dusun berlomba-lomba gitu, Mas, untuk betul, memberikan nilai tambah betul. yang positif gitu ya terhadap satu perintah yang diberikan. Jadi budaya orang Indonesia ini adalah budaya untuk extra mile performance kalau orang Barat Ya, bilang gitu ya. betul. Eh, ingin memberikan yang lebih baik daripada yang diminta atau dipersyaratkan. Saya pernah punya pengalaman bergabung dengan beberapa komunitas teman-teman yang bukan Indonesia gitu ya. Ketika kita membuat donasi gitu ya, kemudian mereka tanya, berapa nih donasinya? 100.000. Ya 100.000. Mereka memberi 100.000 gitu ya. Jadi dan transaksional. Ketika ditanya ini donasinya untuk apa, untuk ini baru mereka ngasih. Kemudian ketika dijelaskan ini donasinya untuk ini, ada beberapa di antara mereka yang mengatakan, mohon maaf saya nggak ngasih donasi. Tetapi beda sama kita ya. Kita mau dimintai donasi dari pihak manapun, kalau pas kita ada rezeki ya dikasih lah gitu ya. Ada orang-orang minta di jalan aja kita kasih gitu ya. Kemudian kita ngasihnya juga melebihi dari yang biasanya diharapkan. Jadi sehingga saya memberanikan diri untuk menyimpulkan bahwa budaya nilai tambah ini sebenarnya adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Saya masih ingat ketika dulu Bung Karno menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Ada sebuah percakapan antara Bung Karno dengan para pemimpin Asia Afrika. Waktu itu mereka lagi berkumpul di New Delhi, India. Mereka lagi meeting persiapan gitu ya Mas, meeting persiapan konferensi Asia Afrika. Kemudian karena waktu itu tahun 55 kan ya kondisi sebagian besar negara di Asia Afrika kan masih belum begitu cukup gitu ya Mas, belum begitu maju atau Ya, berkelimpahan gitu ya. betul. Kemudian ada pertanyaan, siapa ini yang akan menjadi tuan rumah gitu. Kemudian akhirnya setelah lama pada tengok-tengok kanan kiri gitu ya, akhirnya Bung Karno lah yang menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Kemudian akhirnya beberapa orang menyampaikan bahwa Mr. Soekarno tidak perlu terlalu mewah, yang penting cukup untuk kita bertemu dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Bung Karno yang memiliki added value juga Ya, gitu ya, ya, menghargai mereka, akhirnya menyambut mereka ya. dengan gegap gempita gitu ya. Dan luar biasa sambutan dari para delegasi dari negara-negara lain. Mereka nggak menyangka bahwa cara pelaksanaan penyambutan dari pemerintah Indonesia waktu itu sangat luar biasa. Added value ini lagi-lagi menjadi banyak contoh gitu Mas. Kita punya banyak contoh tentang betapa kita ini memberikan added value gitu ya. Contoh misalnya contoh yang lain ya, ketika kita beli gudeg misalnya Mas, gudeg di pinggir jalan gitu ya. Ya. Kemudian kita beli gudeg, kemudian kita minta tambah gitu. Bu, boleh nggak minta tambah gudegnya? Oh ya silahkan ditambahin, nggak bayar lagi. Jadi ada nilai tambah yang merupakan salah satu ciri khas mindset orang Indonesia. Dan kemudian beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 2 dekade yang lalu, orang-orang Barat mulai memahami nilai tambah. Ya. Kemudian orang Jepang juga mulai mempelajari nilai tambah, tetapi dalam konteks untuk bisnis, Mas. Nilai Ya. tambah ini dipakai dalam rangka untuk
apa namanya, supaya customer puas, supaya customer repeat order ya, gitu ya. Jadi tujuannya, intensinya lebih ke arah bisnis. Nah, sementara ya, bangsa Indonesia ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah betul. memiliki budaya itu, baik Ya, untuk bisnis maupun non bisnis gitu. ya, Sehingga akhirnya peradaban nilai tambah ini kita bahas malam ini untuk ya, mengingatkan lagi bahwa amanah dari para leluhur kita yang dikristalisasikan oleh para pendiri bangsa kita, mengamanatkan bahwa budaya nilai tambah ini adalah budaya kita. ya, Apa namanya, yang perlu kita pertahankan baik dalam konteks bisnis maupun dalam konteks non bisnis. Dalam ya, konteks bisnis pasti ya, ketika kita memberikan servis yang lebih dari yang diharapkan oleh customer, pasti customer akan happy kan Mas, dan dia betul, akan betul. menjadi pelanggan setia kita. Ya, Tetapi apakah hanya di bisnis? Tentu saja tidak. Bangsa ya, Indonesia tidak mengenal pembedaan antara bisnis dan non bisnis. Yang ya, penting adalah nilai tambah. Bagaimana saya bisa berkontribusi betul. kepada lingkungan di sekitar saya, organisasi, perusahaan, negara, bangsa, lebih dari yang diharapkan. Ya, Gitu Mas Albert. ya, ya. Jadi saya ingat persis ya, itu juga tidak jauh tadi contoh yang diberikan Pak Utoro mengenai Mhm. apa tadi 17-an itu ya, Gapura itu. Iya. Eh, saya pikir saya ingatnya ketika bapak-bapak Hmm. ya cenderung bapak-bapak lah ya yang mempersiapkan ngecat pak Gapura dan ini itu ibu-ibu juga nggak mau kalah gitu ya. Jadi Iya. apa yang bisa dikontribusikan gitu. Nah, biasanya ya keluarnya biaya bukan hanya keluar biaya untuk catnya gitu ya, tapi ubor Hmm. rampenya itu juga keluar gitu kan ya. Jadi kopi, teh, Betul, betul, betul. suguhannya, yang lain itu istilahnya ikut sengguyung gitu ya, ikut 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 sengkuyung. berkontribusi, ya berkontribusi. Dan tadi disinggung juga soal bisnis, ada peningkatan juga. Kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi ya, diluruskan. Itu dulu kita Hmm. ada kenal istilah silver rule. Kalau kamu Hmm. tidak ingin diperlakukan, jangan perlakukan orang lain gitu ya, Hmm. seperti itu gitu. Lalu golden rule Ya, gitu ya. Apa yang orang lain ingin apa yang ingin dirimu diperlakukan, lakukanlah itu kepada orang lain gitu. Lalu meningkat kepada platinum gitu. Nah, kalau nggak salah ya. Jadi itu ya, apa ya. yang ingin kamu diperlakukan, apa yang ingin orang lain perlakukan gitu ya. Jadi bukan apa yang ingin dirimu, Hmm. tapi apa yang ingin orang lain perlakukan. Dan kadangkala dalam kembali kepada contoh Ted Gapura tadi ya, ibu-ibu juga tanya Hmm. nih, bapak-bapak pengen minum Hmm. apa gitu ya. Jadi bukan hanya Eh, ini tadi apa namanya ingin diperlakukan seperti apa, tapi juga menanya apa yang ingin mereka ya, inginkan gitu ya, apa yang mereka inginkan. Jadi ya. minum Dan apa begitu. biasanya bapak-bapak jawabnya air putih aja, Bu. Tapi yang keluar Eh, adalah teh dan kopi, Mas. iya, betul betul. Iya, jadi luar biasa ya, sebelum ada Hmm. rumusan-rumusan itu sudah jadi Sudah budaya di jadi. Indonesia Yes, ya. Jadi tadi yang betul, betul. dikatakan. Jadi Hmm. Hmm. sampai buat saya ya ongkos loh ya kalau membangun rumah ya, kembali ke seperti minggu lalu yang kita obrolin itu ya. Bagaimana untuk Ya, nyambut tamu aja kita pertimbangkan betul ya, ada joglo apa itu pendopo begitu ya, ada ya, itu kan sebetulnya ya, modal tambahan gitu ya. Itu extra extra cost betul. itu gitu. Jadi Betul, luar betul. biasa sekali. Dan contoh yang besar Mas yang Hmm, pasti tidak kita lupakan adalah ketika Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 45 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, beliau menghubungi seluruh tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. hmm, Dan luar biasa. Padahal waktu itu Bung Karno hanya minta pengakuan kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita hmm, pasti tahu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu tidak hanya menyatakan bergabung dengan RI gitu ya, tetapi ya, berpuluh-puluh ribu gulden beliau hmm, kirim ke Jakarta. betul, Beras sekian ton dikirim ke Jakarta betul, untuk logistik gitu ya. ya, Kemudian Aceh ini malah iuran gitu ya. Orang-orang hmm, apa namanya, teman-teman di Aceh sana itu iuran untuk pemerintah pusat. Bahkan suatu saat ketika Bung Karno berkata bahwa wah, seandainya ya kita itu punya pesawat kepresidenan gitu ya, keren kita ya. Mereka mendengar itu belum diminta sama Bung Karno, mereka langsung iuran. Rakyat Aceh iuran membelikan betul, pesawat kepresidenan yang pertama. Itu benar-benar bikin kita terenyuh ya. Dan itu memang budaya Indonesia. Teman-teman yang dari Makassar, dari Kalimantan, dari Bali, dari Nusa Tenggara, para tokoh masyarakatnya langsung
apa namanya kirim dukungan, dan tidak hanya dukungan dalam bentuk moral gitu ya, tetapi dukungan dalam betul. bentuk keuangan, kemudian logistik, natura dan sebagainya itu Mas. Ya. Dan ini juga sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan nih Pak dari Bu Wulan. Oh iya. Nah, silakan Wah, Bu Wulan apabila juga ingin apa ya menanggapi langsung boleh juga, atau kalau tidak kalau belum saya bacakan ya. bagaimana membangun nilai tambah Mm-mm. atau memberikan kontribusi ketika saya agak plus nih Pak, ketika tinggal di daerah hitam dan membahayakan buat diri kita. Jika kita Ya. berinovasi, jika kita berinovasi, membahayakan buat diri kita jika kita berinovasi. Nah, lebih baik Mm. diam saja atau bagaimana? Mm. Jadi silahkan Wow, kalau Bu Wulan juga ingin nanti lanjutannya, ingin nanggapin Pak Utoro, pengen bergabung di layar, langsung silakan. tampil di Tinggal ini juga request silahkan. ya. Ya, terima kasih tapi sebelumnya buat pertanyaan. Terima kasih. Iya, iya. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Pertanyaannya sangat keren. Sebenarnya pertanyaannya Bu Wulan ini pertanyaan tema yang berikutnya akan kita bahas, akan saya bahas gitu. Jadi ada 3 pilar nilai tambah. Apa sih yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang bernilai tambah sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi pada peradaban nilai tambah. Jadi ada 3 pilar. Yang pertama adalah memahami. Pilar yang pertama adalah memahami. Orang tidak mungkin bisa memberikan nilai tambah kalau tidak memahami kepada siapa dia akan memberikan nilai tambah gitu ya. Jadi langsung saja mungkin saya hubungkan dengan pertanyaannya Bu Wulan tadi, Ya, bahwa ketika kita berada di daerah apa namanya tadi, daerah hitam ya Mas, iya, ya, betul. Ya, daerah istilahnya hitam, yang oke. dipakai ya, daerah itu. Oke. Daerah hitam misalnya, kita pahami dulu seperti apa sih daerah itu. Kita memahami Hmm, kenapa mereka melakukan itu. hmm, Kemudian apa saja yang mereka lakukan, bagaimana ceritanya mereka sampai melakukan itu. Apa hal positif yang melandasi mereka melakukan itu. Jadi kita memahami. Memahami ini sebenarnya kalau kita bahas lebih detail lagi, isinya ada 3, yaitu mengetahui, mengalami, dan memaknai. Nah, hmm, memahami yang level berikutnya adalah mengalami. Mengalami artinya apa? Kita tidak hanya mengobserve, tidak hanya tahu, tetapi kita juga mengalami. Kita perlu berkomunikasi dengan mereka, bertanya, langsung mendapatkan dari mereka insight-nya apa. Kenapa sih Anda melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Apa yang melandasi Anda melakukan hal ini, melakukan hal itu? Jadi ya, yang pertama adalah pilarnya memahami. Nah, memahami ini setelah kita punya pengetahuan, kita sudah punya pengalaman, dan kita punya apa istilahnya pemaknaan ya. Akhirnya kita memaknai, kemudian kita bisa memberi. Setelah itu hmm, kita memberi kepada daerah itu. Apa yang hmm, mereka butuhkan, apa yang lebih dari mereka butuhkan, extra mile giving gitu ya. ya, Pemberian extra mile. Setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, maka kita memberikan yang lebih dari apa yang mereka butuhkan. Nah, hmm, kemudian kalau pemberian ini biasanya hanya 1 kali, 2 kali gitu ya. Kemudian kita meningkat ke arah melayani. hmm, Melayani ini lebih sustainable, lebih reguler gitu ya. Kemudian lebih ke arah personal, lebih ke arah alasan dibalik mengapa mereka melakukan itu gitu ya. Kita hmm, melayani. eh, itu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Sebenarnya melayani ini isinya juga cukup dalam ya. Melayani ini ada 5 aspek. Yang pertama hmm, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi melayani itu ada lima makna, Mas. Jadi yang hmm, pertama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. hmm, Kemudian yang kedua adalah menggunakan sesuatu sesuai fungsinya. Kemudian yang hmm, ketiga adalah memberikan seseorang haknya. Kemudian yang hmm, keempat adalah memahamkan orang kewajibannya. Jadi kadang-kadang orang belum tahu kewajibannya karena nggak tahu gitu ya. Kita melayani ya, dengan memahamkan kewajibannya. Dan yang kelima adalah membedakan orang dengan perilakunya. Jadi ketika kita memberikan seseorang haknya, menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu, kita membedakan antara orang dengan perilakunya. Orang adalah makhluk Tuhan yang mulia, kita tetap menghargai mereka tanpa syarat.
Kemudian perilaku ini adalah berkaitan dengan pengalaman, kompetensi, pengetahuan tadi, Mas. Ada orang yang melakukan kejahatan itu karena dia nggak tahu, bisa jadi itu. Orang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain bisa jadi karena dia tidak tahu. Dan Ya. kita membedakan antara orang dengan perilakunya. Nah, ini semoga menjawab pertanyaannya Mbak Wulan. Ada 3 pilar edit value. Yang pertama adalah memahami. Kemudian yang kedua adalah memberi. Kemudian yang ketiga adalah melayani. Demikian Mbak Wulan, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi dengan senang hati, tentu kita akan terus membahasnya. Terima kasih Mbak Wulan atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itu tadi juga bisa menjadi apa ya Pak? Mungkin indikator atau ciri-ciri orang yang memiliki nilai itu, Ya, memberi nilai ya betul. tambah nilai. Yes. Jadi apakah orang itu mempunyai habit memahami nggak? Apakah dia responsif? Kan ada orang yang responsif gitu ya Mas. Ada Ya. orang yang ketika mendapatkan stimulus dia langsung merespon. Kemudian ada orang yang mencerna dulu, memahami dulu baru merespon. Kemudian ada orang yang tidak merespon sama sekali. Ya, ya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk merespon gitu. Jadi ini adalah bisa dijadikan indikator. Kemudian yang kedua adalah memberi tadi. Apakah dia punya keinginan untuk memberi? Karena memberi ini apa tadi memahami sudah kita bahas, melayani kita bahas, memberi ini juga dalam banget Mas. Karena memberi ini lebih ke arah mindset. Jadi memberi ini bukan hanya memberi sesuatu dalam bentuk fisik ya. Memberi ini artinya lebih ke arah mindset. Jadi saya memiliki mindset memberi, mindset apa ya, gelas penuh gitu ya. Nah, lawan kata dari mindset memberi ini adalah meminta-minta, meminta-minta, tidak mandiri gitu ya. Kemudian apa memaksakan kehendak dan sebagainya. Ini adalah lawan kata dari memberi. Jadi memberi ini sebenarnya adalah mindset. Nah, ketika seseorang memiliki mindset memberi, sebenarnya tidak hanya added value, tidak hanya added value, tetapi apa ya? Saya pernah menyampaikan filosofi memberi ini di sebuah training gitu ya, di sebuah acara semacam kayak seminar gitu. Di sana saya menyampaikan bahwa hampir semua emosi negatif yang dimiliki manusia itu hilang ketika kita punya mindset memberi, Mas. Hampir semua emosi negatif yang kita miliki, gitu ya, dimiliki manusia itu hilang karena kalau kita memiliki mindset memberi. Contoh misalnya orang marah gitu ya. Orang marah itu kan karena value-nya tidak dihargai atau harapannya tidak terjadi gitu ya. Betul. Jadi orang yang marah karena harapannya tidak tercapai atau value-nya tidak dihargai ini kan dia pakai mindset menerima, Mas. Bahwa saya adalah orang yang punya hak untuk mendapatkan harapan saya gitu kan. Saya adalah orang yang punya hak untuk value saya dihargai di mana-mana gitu. Dan terjadilah segala malapetaka akhirnya terjadi gitu. Dia akhirnya marah-marah. Orang sedih juga sama. Orang sedih ini kan apa namanya terjadi selisih antara harapan dengan kenyataan. Khususnya masalah kepemilikan kan. Orang yang sedih itu karena dia kehilangan sesuatu. Nah, orang yang merasa kehilangan sesuatu itu karena dia punya mindset bahwa dia punya kepemilikan. Jadi ini milik saya, ini milik saya, milik saya. Padahal sebenarnya kan itu bukan milik kita ya, meskipun secara legal itu milik kita, tapi secara maknawi gitu ya. Secara filosofi kan semua yang kita miliki ini bukan milik kita gitu, miliknya Tuhan gitu ya. Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambilnya. Nah, ketika kita tidak punya mindset memberi, maka hampir semua malapetaka emosi negatif terjadi gitu. Jadi memberi ini luas banget gitu, luas dalam besar gitu ya. Tidak hanya menjadi sebab seseorang memberikan nilai tambah gitu ya, tetapi menjadi sebab juga orang akan selalu memiliki emosi positif. Sebelum kita lanjutkan, Bu Wulan, jadi masih diperkenankan ya menanggapi, memberi pertanyaan atau bergabung, dan juga boleh memberikan feedback ya, atau kami meninggalkan di kolom komentar ya, dan bisa melihat rekaman-rekaman sebelumnya di DTV, dan juga buat teman-teman yang lain silahkan juga mengunjungi YouTube kami di Gelora Pancasila. Dan ini Pak, kalau tadi masih berkaitan dengan jawaban dan pertanyaan dari Bu Wulan, tadi aja jawabannya kan menjelaskan tentang pilar ini, tentang pertama memahami Pak. Nah, itu
kalau kemudian saya lihat prosesnya, apa ada pola yang sama dengan building rapo ya? Maksudnya, seperti Iya, jadi memahami. mm-mm, ya. Jadi building rapuh ini termasuk upaya kita untuk memahami kan, Mas. Saya Hmm, menyamakan saya melakukan ya, matching atau menyamakan saya dengan orang lain baik pikiran, perasaan, ucapan maupun perilaku. Tujuannya apa? Supaya orang itu melihat kita ini adalah sebagai teman hmm, atau bahkan bagi seseorang yang profesional membangun rapo gitu ya, profesional rapo builder gitu, dia bahkan tidak hanya dianggap sebagai teman, orang yang berhadapan dengan dia akan melihat orang itu sebagai dirinya sendiri, sehingga hmm, dia merasa bertemu dengan orang yang sangat familiar dengannya gitu, sehingga akhirnya apa? Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Karena saya bertemu dengan orang yang sangat familiar dan bahkan seperti diri saya gitu. Nah, ini sebagai semacam kayak pintu pembuka, Mas. Pintu hmm, pembuka untuk memahami. Karena gini, gagal memahami itu ya, gagal memahami itu kan bisa disebabkan karena tiga hal. hmm, Pertama, karena orang tidak menyampaikan apa adanya yang disampaikan, gitu ya, hmm, yang ingin disampaikan. Jadi orang gagal memahami. Ketika ditanya sebenarnya apa sih keinginanmu, sebenarnya apa harapanmu, kemudian apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, gitu ya. Ketika orang yang kita ajak bicara ini gagal menyampaikan apa adanya, Mas, maka kita menjadi menjadi salah paham. hmm, Nah, rapo itu tujuannya adalah itu untuk membuka keran orang yang kita ajak bicara supaya menyampaikan dengan otentik apa adanya, apa yang dia pikirkan dan rasakan. Nah, ini kemudian sebab yang kedua gagal paham itu karena kita tidak mendengarkan. Jadi hmm, orang sudah apa namanya sudah mendengar sudah kerannya sudah dibuka gitu ya. Semuanya sudah disampaikan, pikiran perasaan otentik apa adanya sudah disampaikan, tetapi yang temennya nggak mendengarkan. Jadi akhirnya tidak efektif. Nah, kemudian yang ketiga, temennya sudah mendengarkan, tetapi dia mendengarkan dengan pasif. hmm, Jadi dia mendengarkan pasif itu artinya apa? Dia mendengarkan, tetapi dia membiarkan dirinya untuk tetap pasif meskipun dia tidak jelas, meskipun informasinya tidak lengkap, dan meskipun informasinya tidak logis gitu. ya, Jadi ini juga bisa menimbulkan salah paham. Kadang-kadang kan entah karena malas, entah karena dianggap nggak penting, entah dianggap ini masalah yang remeh-temeh gitu ya. ya, Akhirnya apa? Ketika seseorang bicara dan nggak jelas, kita biarin aja gitu. Ah, hmm, biarin aja lah ya, maklum lah orang kayak gitu. Kemudian yang kedua, informasinya tidak lengkap. Kemudian akhirnya kita menduga-duga. Oh, ini omongannya tidak lengkap. Kayaknya yang dimaksud ini. Tadi ya, dia ngomong kayak gini, kemudian buntutnya nggak jelas. Kayaknya yang dimaksud ini. Jadi kita melakukan judgement gitu. Akhirnya timbul misunderstanding. Kemudian yang ketiga tidak logis. Ini yang disampaikan nggak logis ya. Ini kenapa ya? Udah biarin aja lah gitu ya. Kita nggak mau mendengarkan, tidak mau mengklarifikasi gitu Mas. Nah ini building rapuh adalah merupakan salah satu gerbang atau pembuka Mas untuk bisa memahami gitu. Karena memahami tadi bisa berisiko gagal paham kalau salah satunya tadi kita tidak membangun rapuh sehingga yang dikeluarkan orang tidak sama dengan apa yang dia pikirkan dan rasakan, Mas. ya. Saya bertanya ini karena tadi saya agak jadi apa ya, jadi mikir juga ini. Iya ya, Hmm. berbuat baik saja kok butuh building rapo ya. Yang butuh kan dia gitu. Saya tadi mikir kan gitu. Ini kan mau berbuat baik loh, ini kan mau memberi nilai tambah. Tapi kok ada pintunya kok memahami dulu gitu ya. Ini seperti Iya, membersihkan noise ya Pak ya. Tadi kan karena ah, bisa dua sisi kan. Dari sisi betul. gambarnya di sini pemancarnya mungkin kurang jelas, di sisi yang Iya, lain receivernya ini yang bisa yang bisa kurang kuat. kurang ya kurang kuat gitu. Jadi istilahnya untuk di awal ini perlu perlu noise-nya dibersihkan lah istilahnya begitu ya, Betul. filternya Noise-nya di oh, dibersihkan. Sampai jernih oh gitu ya. Sampai jernih, lengkap, dan logis gitu. oke. Hmm, Nah, gitu. ini tadi ditangkap ini Pak, profesional building raponya apa istilah yang keren sekali itu. Iya, iya, iya. Gitu. Hmm. Nah, untuk ini Pak, supaya bisa, sorry, belum saya mau lanjutkan pertanyaan, Ya, juga, jadi kalau tadi sedikit saya highlight, karena emosi itu adalah perbedaan yang di dalam dengan kenyataan, ah, otomatis ah, karena kita kemudian apa ya, mengubah makna dari self gitu ya, tentang di dalam diri kita menjadi yang hmm, beyond beyond gitu ya Pak, yang di luar diri kita,
Sehingga Iya, otomatis itu berubah lah ya, antara gapnya ini antara yang di dalam dengan kenyataan ini berubah iya, karena kita terus kemudian keluar ya beyond beyond ourselves gitu ya. iya, betul, 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 betul. Nah, itu tadi makanya memberi gitu ya. Memberi itu membuat kita keluar dari diri kita gitu ya. Sehingga akhirnya apa kita akan berpikir atau berorientasi kepada nilai tambah. Dan yang luar biasa adalah ketika kita tadi berbuat baik untuk orang lain itu, kita akan terhindar bahkan zero negative emotion, Mas. Jadi salah satu cara untuk zero negative emotion adalah dengan mindset meminta tadi. Kalau apa ya, kita pernah dengar hukum Pareto ya, 80-20% gitu ya. Ya, ya. Mungkin 80 atau hal yang apa namanya 80% yang menyumbang kita beremosi positif itu berasal dari 20% yaitu memberi tadi mindset memberi. Bahkan Hmm, menurut saya lebih dari 80% ya mungkin 95% gitu. hmm, 95% emosi positif itu disebabkan karena mindset memberi gitu. Mindset memberi itu tadi apa namanya elemennya adalah tidak meminta-minta, kemudian tidak merasa memiliki, kemudian apa mandiri gitu ya. Eh, ya. Dan ya. mandiri ini menjadi sesuatu yang penting juga kaitannya sama personal excellence. Jadi apa namanya nanti kita ada topik training semoga nanti bisa dijalankan Ya. yang namanya bagaimana menjadi personal excellence ya. Menjadi orang yang excellent mas. Excellent ini ada dua apa namanya rumusnya yaitu menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang dapat diandalkan. Jadi Oh, insya Allah bulan apa ya? oh, 4 bulan lagi ya mas berarti ya ya, ya, sekitar yang November, Desember, Januari, Februari ya insya Allah ya Mas. ya. Februari saya dengan Mas Alfred nanti insya Allah ada training eh, masih online. Judulnya adalah Personal Excellence. Personal Ya. Excellence ini adalah tag-nya adalah bagaimana menjadi seseorang yang dicintai, disukai dan dirindukan gitu ya. Nah, salah satunya adalah mindset memberi ini. Mindset memberi dan di dalam memberi itu ada mandiri ya. Jadi orang yang mandiri itu adalah orang yang disukai orang lain, Mas Albert. Hmm, Jadi kalau ya, saya ini tidak mau merepotkan orang lain gitu ya, mandiri, mencari uang sendiri, saya tidak apa namanya tidak terbersit ya, sedikit pun untuk meminta-minta gitu ya. ya. Orang yang di luar itu melihat performan dari orang itu suka gitu Mas. Hmm, Orang cenderung suka pada orang yang mandiri. Mungkin Mas Habib sendiri juga pernah punya banyak pengalaman ya, ketika ada orang yang mandiri, dia berjuang, tidak mudah untuk meminta-minta gitu ya. ya, Mungkin orang itu punya kesempatan atau punya peluang untuk minta-minta gitu, tapi ya. dia tidak melakukannya. Dan kebanyakan orang akan salut, akan suka sama orang-orang yang seperti itu, Ya. orang-orang yang mandiri. Nah, Yang kita bisa mandiri sebut. tadi adalah, ya, merupakan bagian dari memberi tadi. Jadi ini kita mulai apa ya? Secara tidak langsung menyimpulkan Mas tadi manfaatnya gitu. Karena tadi di awal pertanyaannya Mas Abed kan apa manfaatnya value. Tetapi kemudian kita membicarakan tentang pilar dari edit value yaitu memahami, memberi dan melayani dan ternyata imbasnya ke kemana-mana Mas. Hmm, Memahami, ya. memberi dan melayani ini imbasnya kemana-mana yang akhirnya dapat saya simpulkan bahwa manfaat dari memberi edit value ini banyak banget lah, kira-kira. Betul, ya. Lalu kalau begitu sumber daya apa nih Pak yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang punya habit menambah value ini Pak? Iya, sumber daya yang paling diperlukan ya pengetahuan ya Mas ya, pengetahuan seperti saat ini yang sedang kita sampaikan ini adalah pengetahuan bahwa untuk menjadi orang yang edit value kita perlu paling tidak 3 skill dan attitude ya. Yang pertama Ya, adalah memahami, kemudian yang kedua adalah memberi, dan yang ketiga adalah melayani. dan Kebetulan tiga-tiganya ini kan skill sekaligus attitude, Mas. Kayak memahami ini kan juga hmm, bisa jadi attitude kan. Oh ya, orang itu dia suka memahami orang. Kemudian oh dia suka memberi. Oh dia suka melayani. Ini attitude tapi juga skill kan. Karena ya, tidak tidak sembarang cara gitu ya untuk bisa memahami gitu kan. Kemudian memberi ya. itu juga ada caranya. Melayani juga ada caranya. Skill juga. Skill dan attitude. Itu sumber dayanya. Hmm. Ya, jadi eh, apa sebelum kita lanjutkan
kami ada training tadi yang sempat dikuatkan ya, dimunculkan dari Pak Utoro Iya. Hmm. setiap hari Senin pukul Ya, 7:30 begitu ya Pak ya. pengalaman. Ya, Ya, ya. Dan bulan ini akan mulai dengan tema saya menjadi belum komunikator yang ya, menjadi menjadi komunikator yang komunikator efektif. Ya. ya, menjadi komunikator yang efektif, dan Hmm. akan dimulai besok Senin. Kita akan Hmm. mulai menjadi komunikator yang tentang menjadi komunikator yang efektif, dan ini Hmm. topik serial pendek lah istilahnya begitu ya, boleh saya Ya, istilahkan begitu ya Pak ya. Jadi betul, betul. dalam topik bulanan, dan Bapak Mhm. Ibu nantikan flyer dan informasi dari kami. Silahkan Mhm. follow, tentunya pastikan sudah memfollow, pastikan sudah apa mungkin perlu di apa save atau gimana ya. Jadi supaya di IG Pak Utoro dan IG dari Mhm. kami, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya ya, jangan Informasi. terlewatkan ya. Setiap bulannya kami sudah siapkan ini topik-topik yang menarik ya, Mhm. berkaitan dengan pengembangan diri atau pemberian makna yang baru dengan Ya, tentunya pendekatan NLP. Begitu ya Pak ya kira-kira. betul, betul sekali. Ya, Kita eh, menggunakan NLP tetapi lebih ke arah yang aplikatif ya, Mas, lebih ke arah ya, yang terapan. ya. Jadi kita akan memulai training-training bagaimana menerapkan pendekatan NLP dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya Ya, kami berharap ini juga menjadi sesuatu yang bukan hanya inspiratif tapi juga transformatif. Gitu. ya, ya. Ya, Karena mengapa 4 kali pertemuan sebulan? Karena memang ini gabungan antara knowledge, attitude, dan skill. Jadi ya, apa namanya, meskipun 4 kali pertemuan, meskipun hanya 4 kali pertemuan, tapi kita harapkan nanti para peserta bisa menguasai knowledge, skill, dan attitude-nya gitu, Mas. ya. Dan ya maaf, saya klarifikasi jam 19.30 bulan. Ya, 19.30 setiap Senin. Mari, silahkan bulan bergabung bersama-sama. Ya, Ya. oke. Untuk wah tadi sudah padat sekali ini menurut saya. eh, Apa yang kita bincangkan malam hari ini salah satu episode yang terbaik menurut saya. Nah, Oke. baik dari sisi overall ya, maksudnya termasuk sinyalnya bersahabat sekali malam hari ini gitu. Jadi Iya, iya. secara, dan bersyukur juga kehadiran Wulan, nih pertanyaannya juga Mm-mm. luar biasa Pertanyaannya sangat keren. berbobot Ya, ya. jadi berbobot gitu ya. Jadi sepanjang pertemuan malam hari ini daging sekali gitu ya. Jadi dari awal sampai ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini apa? Ada hal yang perlu ditambahkan Pak untuk soal ini tadi, pemberian nilai value tadi? Ya, added value ini memang tadi saya ulangi lagi kembali ke awal tadi, manfaatnya Ya, sangat banyak, Mas. ya, Eh, apa namanya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga tentu untuk peradaban ya. hmm, Karena ketika kita memberi atau memberikan nilai tambahan atau tambahan nilai atas apa yang kita lakukan gitu ya, maka ini akan menjadi sebuah apa ya, kepuasan, kemudian akan menjadi kedekatan gitu ya. Kalau misalnya begini, saya bekerja untuk Mas Albert, kemudian Mas Albert memberikan standar tentang kinerja saya, kemudian saya memberikan lebih dari itu gitu ya. Ini kan akan menumbuhkan rasa dekat ya, Mas. Wah, Pak Utoro ini benar-benar all out gitu. ya, Kemudian Pak Utoro ini memberikan yang terbaik, tidak hanya standar tapi yang ya, terbaik. Kemudian akhirnya dari Mas Albert kan ada respon gitu. ya, Responnya menjadi respon yang positif. Mungkin akan memberi sumber daya yang lebih, memberikan hadiah, memberikan pujian gitu ya. Dan ini kan apa namanya, pujian, hadiah, kepuasan ini adalah sebuah peradaban, Mas. Peradaban yang ingin diciptakan oleh Pancasila. Jadi semua orang yang ada di dalamnya puas dengan kinerja orang lain. Kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian gitu ya. Tetapi butuh bantuan orang lain. Dan ketika orang lain memberikan pelayanan yang melebihi dari standar, tentu kita bahagia ya, Mas. Kita senang gitu. Dan ketika itu menjadi sebuah ciri khas bangsa kita, menjadi ciri khas kinerja kita, wow, saya membayangkan ini nggak ada yang bisa mengalahkan kita gitu ya.
nggak akan bisa. Dan ini sebenarnya adalah sudah menjadi akar budaya kita dari dulu. Cuman mungkin ada yang memisahkannya. Masa-masa dulu penjajahan, masa-masa kemerdekaan, persiapan kemerdekaan ini masa-masa yang mungkin memisahkan kita dari akar budaya itu. Nah, sekarang inilah saatnya, Mas, untuk menyambungkan kembali kita dengan akar budaya asli kita. Dan tentu kita akan menjadi bangsa yang terhormat ya, Mas, ketika Amin. kita selalu memberikan added value gitu. Added value kepada siapapun, tidak hanya bisnis tetapi non-bisnis. Added value kepada keluarga, added value kepada teman, added value kepada masyarakat. Dan yang tentu yang paling sakral adalah added value kepada Tuhan gitu ya. Apa namanya, kalau di agama Islam misalnya ada perintah wajib sholat gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki added value, mindset added value itu dia tidak hanya sholat wajib yang 5 waktu itu, Mas, tapi dia juga melakukan sunat, ibadah tambahan gitu ya. Tujuannya adalah apa? Added value tadi. Saya ingin memberikan sesuatu yang lebih. Mungkin di agama yang lain juga sama ya, Mas Abid. Ya. Apa namanya? Saya tidak hanya menjalankan yang Tuhan perintahkan, tetapi saya melakukan ibadah-ibadah tambahan yang lebih dari Oh. yang yang diperintahkan gitu. Dan ini tentu akan membuat kita bahagia gitu ya, menjadi pribadi yang peradaban yang sehat gitu. Dan ini kalau misalnya dilihat oleh generasi-generasi muda kita, anak-anak dan seterusnya ya, maka ini akan menjadi sebuah peradaban Indonesia ini menjadi tempat tumbuh kembang anak yang sangat sehat gitu. Ketika peradaban nilai tambah ini diberikan gitu, atau terjadi. Ini memang saya melihat hampir semua agama, semua budaya mempunyai budaya ini, Mas. Misalnya kayak zakat gitu ya. Zakat ini kan Ya. nilai tambah, Mas, budaya nilai tambah. Kemudian di suku Baduy itu ya, di suku Baduy saya pernah melihat liputan di sebuah stasiun televisi. Mereka ini kan menyimpan padi ya, Mas ya, menyimpan padi di kayak lumbung padi gitu ya. Dan dari sekian padi yang mereka simpan itu mereka menyisihkan untuk orang lain gitu ya, berikan Ya. ke orang lain. Nah, karena lucunya itu karena mereka semuanya pada punya padi, akhirnya kan ya sebenarnya kayak nggak begitu kelihatan manfaatnya ya, Mas. Karena Oh. saya punya sawah, Mas Albert punya sawah, kemudian saya berikan ke Mas Albert. Tapi saya juga mendapat dari yang lain. Mungkin Tapi budaya ini jumputan, Pak. budaya jumputan juga kan, budaya Ya, ya, jumputan. ya. Ini meskipun kita mampu, tetapi kita memberi, tapi kita juga menerima. Ini kan akhirnya apa? Yang terasa manisnya bukan kepemilikannya kan, Mas. Ya, ya. Tetapi terasa manisnya adalah budaya memberinya itu. Memberi, 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 memberi gitu ya. Meskipun akhirnya saya menerima. Karena orang lain juga harus memberi kan. Harus memberi. Sehingga akhirnya muter aja itu, gabahnya. Ya, jadi saya ingat kalau jemputan kan juga menyediakan beras di depan rumah itu, nanti ada yang Betul, betul, ada yang betul, ngambil. betul. Ya. Itu kan Eh, juga sama, Mas, ya, budaya jumputan itu. ya, Kayak dulu waktu di rumah saya itu kan budaya jumputan itu berapa sendok gitu ya. betul, Tapi betul. kalau dulu kan Dikumpulkan. pakai bumbung gitu ya. Ya, Pakai ya, bumbung kecil, bambu kecil gitu. ya. Nah, kalau di rumah saya ibu saya bukan diganti, jangan pakai Bumbu. bambu kecil gitu ya. Tapi pakai itu bekas susu itu, Mas, susu Ya, kaleng gitu ya. ya, ya. Supaya lebih banyak gitu ya. Banyak. Terus akhirnya kan kesepakatannya udah sekarang nggak pakai bambu tapi pakai kaleng susu gitu ya. Ibu Betul. saya nggak mau, Mas. Jangan pakai kaleng susu, kita pakai itu kaleng cat aja. Bukan, sekarang itu lebih besar lagi. Wow, wow, luar biasa. Soalnya kan Jadi, rumah saya itu akan agak jauh, Mas. Rumah saya dulu itu agak jauh dari kompleks. orang-orang gitu ya, agak di Ya, pojokan gitu. Atau ibu saya itu berpikir begini, kasihan itu tukang rondanya jauh-jauh. jauh-jauh ke rumah kita. Kalau cuma ngambil dikit. Wow, tadi tidak heran ini apa yang disampaikan dan juga dihidupi Pak Utoro ini ada DNA-nya. Ya karena mendatangkan kebahagiaan ya, Mas. Ya. Dan saya coba ini Pak, mencoba ya Pak ya, ingin mencoba untuk mencari benang merahnya. Jadi di awal kita bahas itu peradaban keamanan, itu jadi environment yang dibutuhkan gitu ya. Kita nggak bisa bertindak seperti ini atau memberi kualitas, memberi pelayanan, memberi add value kalau tidak ada keamanan begitu ya. Jadi itu lalu kita bicara
bagaimana membangun peradaban yang baik, bahkan terbaik, atau mau tidak mau, istilahnya ada indikator atau ada harapannya, tentunya berbicara soal peradaban kualitas, gitu ya, kualitas mindsetnya kita bagaimana unggul, gitu ya, melahirkan sesuatu yang unggul, dan itu bisa terjadi kemudian lebih kan, kalau unggul ini jadi bukan hanya sekedar mencapai standar tertentu, tapi juga memberi nilai lebih. Tetapi untuk memberi nilai lebih ini tadi dibutuhkan jembatannya, mindsetnya beyond ourselves tadi ya, melayani itu kan sudah coba beyond ourselves gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan seperti yang kita bahas di minggu lalu, Pancasila itu dari ayat yang pertama sampai kelima itu bicara beyond ourselves gitu ya, bagaimana kita melayani Tuhan gitu ya, melayani manusia sesama kita, dan juga ada indikator kualitasnya gitu ya, Tuhan standarnya Tuhan, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai kualitas, begitu persatuannya juga bicara soal mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, dan kualitasnya Indonesia ini ya, jadi bukan hanya persatuan golongan, persatuan kelompok tertentu, lalu juga bagaimana kita ya ada kurang lebihnya ya dalam musyawarah gitu ya, kualitasnya sampai mufakat gitu ya, bukan hanya sekedar kalah menang gitu dengan voting gitu, kita lebih dari sekedar kalah menang gitu ya, bagaimana dalam interaksinya mencapai mufakat, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana memberikan pelayanan gitu ya, memberikan dahulukan kepada seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial. Kira-kira mungkin begitu ya Pak. Jadi apa yang kita bahas hari ini bagaimana juga berkaitan dengan pemaknaan unggul ya, bukan hanya mencapai standar tertentu, tapi lebih ya unggulnya berkaitan dengan itu, dan itu dibutuhkan juga perlu mindset melayani gitu, mindset di luar untuk orang, bukan hanya untuk diri tapi untuk orang lain. Ya, oke. Ada pertanyaan ini berikutnya Pak dari tapi nanti silakan kalau mau ditanggapi tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Tapi dari Bu Wulan ini ada, apakah artinya added value melahirkan toleransi yang tinggi? Apakah artinya added value melahirkan toleransi yang terima kasih atas pertanyaannya Bu Wulan. Toleransi yang tinggi ini sebenarnya lebih jadi efek samping ya kalau kita berbicara tentang added value, karena added value ini adalah lebih ke arah bagaimana kita memberi yang lebih gitu ya, memberi yang lebih kepada orang lain. Sebenarnya ketika kita memahami, memberi dan melayani, saya jadi lupa satu hal yang sangat penting sebenarnya. Jadi ketika kita memberikan added value, melakukan added value, sebenarnya intention yang paling besar adalah aktualisasi diri, Mas Albert. Jadi ketika tadi saya mencontohkan orang yang bekerja di Jakarta pulang kampung memberi, itu kan sebenarnya aktualisasi diri kan. Kemudian orang yang ingin misalnya anak yang nomor 1 bekerja, dia tidak keburu langsung menikah, tetapi ingin membiayai anak adik-adiknya dulu gitu ya. Itu kan aktualisasi diri kan. Saya ingin beraktualisasi diri gitu. Dan aktualisasi diri ini menjadi akar, atau kalau tadi kita bicara pilar, maka aktualisasi diri ini adalah sebagai akar atau intention yang utama dari added value, dari orang yang memberikan added value. Jadi akarnya adalah aktualisasi diri, kemudian pilarnya adalah memahami, memberi, dan melayani. Nah, toleransi tadi yang ditanyakan oleh Bu Wulan ini menjadi salah satu efek samping gitu ya, dari memahami. Ketika seseorang memahami seseorang yang lain, maka kesuksesan dari memahami itu adalah ketika dia bisa mengetahui kenapa seseorang melakukan perilakunya. Jadi dia mengetahui intentionnya gitu. Dan itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan toleran. Saya bisa mentolerir itu karena saya tahu meskipun dia perilakunya belum bagus atau belum baik gitu ya, tetapi di balik itu intensinya baik gitu, sehingga saya memahami. Kemudian itu menjadi toleransi. Tapi ketika kita bicara added value ini lebih ke arah bagaimana kita beraktualisasi diri sebenarnya. Beraktualisasi diri untuk bersyukur gitu ya, bahwa saya punya sumber daya, saya punya kekuatan, saya punya kemampuan, punya kompetensi, punya otoritas dan sebagainya.
dan itu akan saya aktualisasi dirikan. Nah, karena kita itu makhluk sosial, maka satu-satunya cara untuk mengaktualisasikannya adalah untuk orang lain kan, Mas? Untuk orang lain. Apa namanya, memberi untuk orang lain, berkata baik untuk orang lain, kemudian berlaku baik dengan orang lain, menghormati orang lain, kayak gitu kan? Nggak ada cara yang lain gitu. Karena kita akan kesulitan aktualisasi diri ketika kita hidup sendirian di dunia ini. Kita akan stres gitu ya, karena saya tidak bisa mengaktualisasikan diri saya. Saya hanya akan cukup survive aja gitu. Karena orang pengen ganteng, orang pengen punya mobil, orang pengen punya kepandaian, orang pengen punya power, itu kan karena ada orang-orang lain, Mas. Dan orang-orang lain itulah yang menjadi big intentionnya gitu. Jadi ketika seseorang ingin memberikan added value, sebenarnya itu adalah bentuk dari aktualisasi diri. Saya bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan dalam bentuk kompetensi, dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk power, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk sumber daya yang bermacam-macam. Sehingga saya memberi lebih daripada yang dia inginkan. Untuk menunjukkan bahwa saya adalah pribadi yang beraktualisasi diri. Nah, toleran itu adalah efek samping dari memahami tadi, yang merupakan pilar pertama dari added value. Semoga memperjelas, Bulan. Ya, kalau aktualisasi diri ini berarti juga menunjukkan apa ya? Dia sudah di tahap, bukan di tahap, menunjukkan bagaimana cara memandang dirinya atau self esteemnya cukup sehat gitu ya. Dan berarti juga bisa berarti bahwa ketika kita menolong orang lain itu juga kita bahagia ya Pak, gitu kan istilahnya ketika kita beraktualisasi sebetulnya juga kita sedang membahagiakan diri gitu, kalau boleh ekstrimnya begitu. Iya. Dan betul. Karena tadi itu karena kita beraktualisasi diri itu kepada siapa? Hanya ada dua gitu ya, yang beraktualisasi diri itu kepada orang-orang gitu ya, dan kepada Tuhan gitu. Dan yang langsung bisa kita lakukan kan kepada orang-orang yang mungkin motivasi yang paling yang paling mudah kita pahami kan ke orang-orang gitu ya. Saya bisa membelikan makanan untuk anak saya bisa membelikan makanan dan minuman untuk security yang jaga di rumah saya, itu kan bentuk-bentuk aktualisasi diri gitu kan. Saya ingin menyumbang pembangunan masjid, gereja, pura dan sebagainya gitu. Itu aktualisasi diri. Supaya ketika mungkin gitu ya, saya dari kecil beribadah di situ. Kenapa sih ketika tempat ibadah itu membutuhkan dana saya nggak memberi gitu misalnya? Ini kan aktualisasi diri, Mas. Kemudian kepada keluarga kita gitu ya. Mereka ini kan orang-orang yang menyayangi saya. Kenapa saya tidak membahagiakan mereka gitu? Kemudian bangsa dan negara Indonesia. Ini kan menjadi tempat lahir saya, menjadi tempat bersekolah saya, menjadi tempat bekerja saya, tempat di mana saya sukses, tempat saya terlindung dari segala mara bahaya. Kemudian ya saya berikan, saya memberikan beberapa yang saya miliki untuk Indonesia misalnya. Dan sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah memiliki standar itu ya. Dalam arti gini Pak, kita kan cenderung mengelompokkan orang dalam kategori orang yang inspiratif atau bahkan mungkin sampai gelar-gelar tertentu ya, pahlawan lah, atau mungkin nabi atau apa ya, standar-standar tertentu ini adalah orang-orang yang sebenarnya salah satu kriterianya yang kita masukkan dalam kategori itu adalah orang-orang yang kemudian memuliakan orang lain gitu ya Pak. Maksudnya ya, bagaimana kita masukkan kategori orang ini pahlawan gitu, orang ini tokoh ini apa gitu kan, karena karya orang itu terhadap khalayak lebih luas gitu ya, semakin banyak dampaknya buat orang lain, kita mengkategorikan sebagai kategori tertentu ini. Tadi kita muliakan gitu ya, kemuliaan seseorang dari seberapa besar dia berdampak atau bermanfaat buat orang lain. Dan kalau tadi toleransi itu termasuk dalam kaitan efek samping atau istilahnya apa? Dampak apa ya? Jadi dampak positif. Dampak positif. Dampak positif yang lain dari memahami. Ya, yang lain itu termasuk juga karena tadi pilar melayani ya Pak, karena bisa memisahkan memahami Mas. Melayani juga bisa. Memisahkan perbuatan dari
dari orangnya ya, kalau nggak salah tadi kan ada Iya, unsur itu ya. iya, ada, iya, betul. Memberi, melayani semuanya ada sih efek samping dari memahami, memberi dan melayani. Ya. Ya, dan tadi Mas Albert benar sekali, ketika seseorang dimuliakan dengan nama pahlawan, tokoh masyarakat, nabi, apa namanya, santo dan sebagainya Ya. gitu ya. Ya. Itu adalah tadi kesimpulan dari bahwa ketika kita memberikan added value, maka kita akan menjadi pribadi yang dicintai. Jadi Hmm. personal excellent tadi kan ada dua ya Mas, likable Hmm. sama reliable. Menjadi Hmm. pribadi yang dicintai, dirindukan, dan pribadi yang diandalkan. Gitu. Misalkan. Nah, orang yang memberi added value itu dia sebenarnya memenuhi dua-duanya. Dia Hmm. akan menjadi pribadi yang likable, yang Hmm. dicintai orang, dan menjadi pribadi yang diandalkan orang, gitu ya. Hmm. Ketika dia sudah mendapatkan dua-duanya, maka jadilah personal excellence. Nah, personal excellence itu menjadi pribadi yang dicintai banyak orang sekaligus diandalkan gitu ya. Sehingga akhirnya dia dianugerahi oleh orang-orang di sekitarnya menjadi entah sebagai tokoh masyarakat, entah menjadi apa ya yang dituakan, dihormati. Kalau ada acara-acara gitu dia duduk di depan gitu ya. Kemudian disuruh memberikan sambutan dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk benefit tadi. Ketika kita memberikan added value, maka orang akan mencintai kita, orang akan mengandalkan kita. Ya. Mengandalkan dalam arti yang positif ya Mas, bukan terus apa-apa dia, apa dia. Tapi Tapi katanya mengandalkan gini Pak, artinya dia. tapi katanya apa, bersyukurlah jadi orang yang manfaatkan, berarti hidupnya masih bermanfaat gitu Pak, katanya gitu. Benar, benar, benar. Iya, iya, benar. Jadi kalau dimanfaatkan orang itu ya minimal saya ini nggak ngapa-ngapain bermanfaat. Berarti ini kalau saya juga lihat gini ya Pak, karena diandalkan itu membuat kita puas, tetapi ketika apa lebih tadi add value membuat kita mereferensikan. Kalau dalam bisnis itu mungkin kira-kira kisarannya begitu ya. Kalau saya Yes, yes. dapat kualitas produk yang bagus, maka saya puas. Tapi membuat Iya, saya mencintai itu sehingga rela untuk mempromosikannya tanpa disuruh, tanpa dibayar, karena iya, ada impresi, ada yang lain dari sekedar kualitas gitu ya, membuat saya betul, apa, betul. mencintai ini gitu. Atau membuat Yes, saya yes. repeat atau kembali lagi gitu. Lebih Benar, benar. kesan. Kayak saya banyak banyak apa dapat pengalaman gini. Ketika saya tanya sama teman-teman, saya mau ngurus surat-surat kayak gini, kemudian siapa yang bisa bantu? Kemudian orang, oke, ini saya Ya, punya orang. ya. Saya lagi butuh tukang yang bisa merenovasi rumah saya. Punya rekomendasi nggak? Punya. Saya mau beli asuransi gitu ya untuk keluarga saya, untuk pendidikan. Punya agen asuransi yang reliable nggak ya? Oh ada, gitu ya. Artinya apa? Orang-orang ini merekomendasikan kita tanpa ada biaya marketing. Betul, betul. Ketika kita selalu memberikan added value, karena orang mencintai kita gitu, Hmm. orang merindukan kita, kemudian orang suka ketika kita ada di situ karena memberikan keteduhan, kesejukan, kebaikan kayak gitu. Dan ketika orang itu berkata, ya saya akan laksanakan, orang juga percaya karena dia dapat diandalkan gitu. Ini adalah manfaat yang luar biasa dari added value itu ya. Apa namanya, di samping ada manfaat internal, ada kepuasan batin, saya bersyukur atas pemberian dari Tuhan gitu. Eh, dan saya bisa, karena kalau misalnya gini Mas, saya diberi sesuatu oleh Mas Albert misalnya, sebuah benda gitu, kemudian benda itu tidak pernah saya manfaatkan, Mas Albert ada kesel-keselnya juga gitu kan Mas. Ya, Kalau ya, misalnya Mas Albert ya, misalnya ngasih saya topi gitu ya, 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 kemudian ya, topinya saya pakai terus gitu ya, atau ngasih kacamata, bajunya saya pakai gitu, apalagi setiap kali ketemu Mas Albert seneng kan Mas? ya, ya, betul, Apalagi itu bermanfaat gitu kan. Ya ya, kira-kira Tuhan mungkin juga kayak gitu kan. Ketika Tuhan memberikan kepintaran kepada kita, harta, sumber daya, kekuasaan, otoritas, kompetensi dan sebagainya, ketika itu kita manfaatkan gitu ya untuk sesuatu yang baik, itu kan itu aktualisasi diri kan Mas. Dari ya, saya kepuasan, kemudian saya juga makin mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kan kebahagiaan yang beruntun gitu, yang ya, tumpuk-tumpuk gitu ya. Jika added value itu menjadi sesuatu yang memang luar biasa ya. Ini adalah penemuan dari para leluhur bangsa kita betul. yang kemudian dikristalisasikan oleh bapak-bapak pendiri bangsa gitu ya. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalau kita pahami ya Mas, itu Mhm. banyak sekali added value gitu yang kita bisa apa namanya, yang bisa kita pahami.
Contoh misalnya kita tidak setuju dengan penjajahan, kemudian kita mendukung dan kita Betul. tidak hanya tidak setuju penjajahan, tapi kita juga apa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan Betul. untuk itu gitu ya. Kita tidak hanya mengatakan bahwa kita benci penjajahan, tapi kemerdekaan adalah Betul. hak segala bangsa. Dan untuk itu dan seterusnya. Itu betapa para pendiri Betul. bangsa kita itu mengajarkan kepada kita tentang added value. Dan kalau kita berbicara tentang kemerdekaan segala bangsa, kemerdekaan segala manusia, artinya itu kan sesuatu yang sangat luhur ya Betul. Mas ya. Betul. Abraham Maslow, kemudian tokoh-tokoh filosof, psikolog itu kalah semua sama pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Mas. Karena Ya. kemerdekaan berserikat, berkumpul, berbicara, berpikir, beragama, berbudaya, makan, minum gitu ya. Sejauh kita saling menghormati antara satu dengan yang lain, kita merdeka gitu ya. Ya. Dan memang ini memang apa namanya bukan sesuatu yang apa ya rendahan gitu kalau menurut Betul. saya. Betul. Ini Betul. adalah budaya yang sangat sangat Betul. tinggi menurut saya, added Betul. value ini. Dan Ya. kita perlu berbangga gitu menjadi Betul. bangsa yang memiliki budaya added value. Tiap kali ngomongin begini nih dari tambah wow terus saya maksudnya dengan bangsa ini Iya, juga lebih mencintai dalam arti kalau saya tadi sambil membayangkan berimajinasi nih apa yang barusan sampaikan Pak iya. Utoro itu kan proses pembuatannya pembukaan itu kan sebelum merdeka Pak. Kalau penetapan Iya, resminya kan aja 18 Agustus gitu kan ya. 18, Tetapi iya, ya iya, tapi kan persiapannya ini kan sebelum merdeka itu sebenarnya kan wajar pasti. Pak berpikir dalam arti untuk memerdekakan diri itu aja berjuang kan itu sebetulnya mau dikasih Iya, hadiah sama Jepang begitu ada BPUPKI ada eh, BPKI tapi kan iya, sebetulnya sah-sah saja loh berpikir untuk kemerdekaan diri tapi dirinya yang belum iya. merdeka aja berpikir untuk kemerdekaan adalah hak segala bangsa Mhm. gitu dalam segala keterbatasannya memikirkan kemerdekaan orang lain juga bukan hanya memikirkan kemerdekaan negerinya saja tetapi juga Iya, kepentingan kemerdekaan seluruh bangsa loh itu kalau saya tadi mhm. nangkepnya gitu ya Pak itu kan sudah Iya, betul, membayangkan betul. ada banyak bangsa lain yang perlu merdeka mungkin gitu ya, dalam asumsi atau mungkin Yes, dalam persepsinya para founding fathers itu mungkin sudah ini tidak hanya saya nih begitu mungkin jadi kakak sulung gitu eh, ya istilahnya kalau ini iya, merdeka bakal dampaknya akan juga kemerdekaan hak segala bangsa dan memang kemudian kan ada kelanjutan tidak hanya maksudnya setelah Indonesia merdeka pun juga menyusul negara-negara khususnya Asia Afrika itu juga mulai bermunculan yang memerdekakan diri dari penjajahan gitu. Jadi mhm. ya tadi bukan hanya sekedar anti penjajahan tapi juga berpikir bukan hanya loh ya kalau sudah merdeka mungkin sudah bisa ngomong wah enak loh merdeka yuk kamu juga merdeka itu Eh, kan wajar gitu ya sudah ngalami dulu iya. ini belum merdeka loh Pak gitu tapi memikirkan kemerdekaan segala bangsa itu buat saya wow juga gitu ya luar biasa loh Iya, itu kan belum iya, menikmati iya. kemerdekaan sudah Mhm. sudah berpikir Sudah tentang berpikir kemerdekaan kemerdekaan. segala bangsa Iya, gitu ya iya, gitu iya, luar iya, biasa. iya. Dan artinya apa? Artinya orang yang berpikir sesuatu lebih tinggi atau lebih advance itu mereka punya kesadaran yang lebih tinggi gitu ya Mas. Hmm. Artinya apa? Orang-orang yang berpikir itu berarti dia sebenarnya merasa merdeka. Hmm. Mereka membuat itu sebenarnya hanya ingin mereminder gitu ya, seolah-olah ya, ingin Ya, mereminder kepada Belanda gitu ya, Belanda waktu itu yang menjajah kita, ya. bahwa tolong dong, apa namanya, apa yang kamu lakukan itu nggak baik gitu ya, Hmm. nggak baik gitu. Ya, Bukan, ya. ini perbedaan antar perjuangan kemerdekaan kita dengan perjuangan di negara-negara lain, Mas. Hmm. Bahwa apa namanya, kita advance gitu, karena kita merasa Betul, merdeka, kita tidak merasa terjajah gitu ya. Sehingga kita betul. mampu menelurkan konsep-konsep tadi seperti yang akhirnya disimpulkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, karena kita sudah berpikirnya lama gitu. Hmm. Sudah sebelum tahun 1900 kita sudah punya konsep-konsep itu, dan Betul. artinya apa? Kita sebenarnya pribadi yang merdeka. Contohnya gini Mas, kita pribadi yang merdeka di lingkungan kita gitu ya. Ya. Kemudian ada orang yang suka mengganggu kita gitu ya, Ya. minta-minta uang dan sebagainya. Apakah kita merasa kita dijajah? Enggak gitu ya. Hmm. Kita merasa bahwa orang itu lagi punya masalah dengan pikirannya gitu kan. Hmm. Dia sedang tidak bisa melihat orang yang merdeka gitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kamu Bu ya jangan kayak gitu. Ini uangnya saya kasih ini silahkan. Tapi ya jangan kayak gitulah. Kamu kerja sana mencari kegiatan yang bagus. Ini persis kayak kita dengan Belanda, Mas. Belanda itu kayak preman gitu ya, yang meminta-minta, menyerap kekayaan kita. Kemudian dari dulu dari raja-raja yang pertama kali menerima kedatangan mereka,
Komunikasinya selalu kayak gitu. Kamu jangan kayak gitu, itu nggak bagus. Udah, kamu pulang deh, kamu pulang. Cuman karena dasar mereka ini rakus gitu ya. Jadi akhirnya ya seperti preman itu, akhirnya tetap berada di Indonesia terus gitu. Dan kita terus mengkomunikasikan itu. Ini sesuatu yang baik Belanda, Betul. bukan sesuatu yang baik Belanda. Ini jelek ini. Ini nggak bagus ini. Kamu pulang deh, kamu pulang deh. Dan itulah yang menyebabkan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tadi pengamatan yang sangat bagus, Mas. Itu sesuatu yang ada karena bahkan di apa namanya di tulisan-tulisannya apa namanya Paku Buwono gitu ya, Ya, yang sebelumnya di era-era tahun 1800-an menyiratkan hal yang sama, Mas. Menyiratkan hal yang sama. Kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain juga menyiratkan hal sama bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang merdeka. Kemudian apa namanya saya lupa namanya ya. Ada sebuah tembang gitu ya. Ada sebuah tembang yang ditujukan kepada apa Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen itu salah satu ya, pemimpin ya, Belanda gubernur. waktu itu, Ya, oke. gubernur. Kemudian tembangnya itu adalah tembang seperti yang tadi kita bicarakan dalam bahasa Jawa gitu ya. Hmm. Dalam bahasa Jawa dan apa namanya dan dibuat dalam kemasan tembang pangkur. Tembang pangkur. Pangkur itu kan artinya kalau kamu tidak melakukan ini maka kamu akan mungkur gitu kan. Kamu akan jatuh gitu. Ini kan semacam kayak peringatan. Kalau kamu tidak melakukan kayak preman tadi, Mas. Kalau kamu tidak menghentikan apa yang kamu lakukan, kamu nanti akan sial loh. Kamu akan celaka loh nanti gitu ya. Dan benar kan waktu itu Jan Pieterszoon artinya terbunuh gitu kan. Terbunuh kemudian disusul gubernur-gubernur berikutnya yang tidak pernah tenang hidup di Indonesia ini karena mereka selalu diingatkan gitu bahwa mereka melakukan sesuatu yang jelek. Dan salah satu hal yang cukup membanggakan kita, Mas, tentang apa namanya peradaban-peradaban yang diyakini itu beberapa saat kemarin ketika Pak Jokowi di G20 dan di COP26 ya. Ada satu hal yang menarik tentang vaksin ya, tentang pandemi ini. Pak Jokowi menyampaikan bahwa semestinya negara maju membantu negara yang miskin. Negara maju, negara kaya membantu negara miskin. Kemudian sehingga akhirnya proses ini berjalan dengan lebih cepat gitu. Saya memahami itu ya bagi kita orang Indonesia, pemikiran kayak gitu kan pemikiran yang biasa ya Mas. Orang kaya membantu yang lemah gitu ya. Ini hal yang wajar gitu di Indonesia kan, karena itu memang konsep budaya kita gitu. Tetapi di konferensi G20 orang mendengar konsep itu, wow, ini konsep yang keren gitu, karena mereka memang nggak punya budaya itu ya, sehingga konsep yang bagi kita sederhana gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan lugunya, itu langsung apa namanya di applause oleh banyak orang. Dan ini langsung jadi Mas, langsung di bawah beliau, oke, langsung apa namanya dikirim bantu ke Afrika dan sebagainya. Kemudian di COP26 tentang emisi karbon juga sama Mas. Emisi karbon ini kan sesuatu yang dari dulu gitu ya, nggak beres-beres gitu. Konsepnya sama. Ya udah, emisi karbon ini kan kepentingan kita bersama gitu ya. Nggak negara miskin, nggak negara kaya. Ya udah negara yang kaya bantu negara miskin gitu ya. Yang negara miskin membantu negara kaya dengan menanam pohon, dengan apa namanya reforestasi misalnya gitu ya. Dan akhirnya jadi kesepakatan yang oleh siapa? Pangeran Charles, kemudian Perdana Menteri Inggris waktu itu merasa pesimis gitu ya di pidato pembukaannya. Mereka pada kaget, Pak Jokowi gitu ya bisa menyatukan perbedaan dan di tengah pesimisme gitu ya. Akhirnya sekarang mereka optimis bahwa karbon apa namanya emisi karbon ini bisa dijalankan gitu. Dan ini menurut saya salah satu bentuk betapa adiluhungnya budaya kita ya, yang bagi kita sangat sederhana, keadilan sosial sebenarnya kan. Tapi ketika budaya ini dibawa ke forum internasional mendapatkan acungan jempol yang luar biasa gitu ya, apalagi di tengah situasi yang tidak mudah, sesuatu situasi yang susah gitu kan, apa namanya pandemi, kemudian ini lagi pandemi, orang mikir emisi karbon lagi gitu ya. Kenapa nggak nanti-nanti? Tetapi di bawah pimpinan Pak Jokowi ya, mewakili bangsa Indonesia gitu ya, masalah-masalah yang tadinya tidak bisa diselesaikan dengan mudah gitu Mas. Dengan mudah bisa diselesaikan. Dan ini membuktikan bahwa Pancasila ini sesuatu yang luar biasa. Bukan kita mengagung-agungkan atau mendewakan Pancasila, bukan. Tapi ini adalah
bentuk disertasi gitu ya, bentuk disertasi yang layak kita hormati dari para pendiri bangsa kita. Ya, ya, luar biasa. Ya, ya mungkin istilah Pancasila ya, ya apa ya, bukan soal mendewakan atau apa, tapi memang nilai-nilainya itu sudah ada ya, jadi tidak bisa juga diingkari. Sudah ada, gitu itu ya. kita gitu ya. Iya, Itu jadi kita, tidak ya. bisa diingkari juga begitu. Nggak bisa Ya. diingkari, gitu. Ya, dan ya seperti yang sebelumnya sih memang apa yang kita pernah bahas bahwa seperti Pangkur tadi ya, itu kan sebuah peradaban kualitas yang luar biasa, luhur sekali, karena kalau sekarang aja istilahnya stand up komedi, itu aja bagaimana memberikan kritik dengan komedi gitu ya. Zaman dulu juga memberikan kritik sosial dengan simbol-simbol atau termasuk dengan lagu-lagu tadi seperti mau cobat. Nah, tadi soal memberi tadi Pak, memberi apa istilahnya, bahwa kita ini merdeka gitu ya. Orang yang merdeka tidak merasa dijajah tadi, atau yang merasa tadi ketika ada preman atau apa itu. Yang baru-baru ini yang cukup menggelikan nih Pak. Sebenarnya mungkin kita juga nggak suka nih Pak dengan teman-teman yang, ya maaf kata sebut aja istilahnya tukang parkir gitu kan. Yang tiba-tiba nongol gitu ya, tiba-tiba nongol gitu. Gitu. Tapi begitu salah satu Indomaret yang kemudian muncul jadi viral itu, salah satu Indomaret pasang spanduk untuk ini tukang parkir dilarang, itu kita justru juga mentertawakan gitu. Jadi ini sebenarnya kan ini gimana gitu, maunya tukang parkir ada atau enggak gitu ya, maunya ini ketika ada orang yang kemudian protes, kita juga fan-fan aja gitu ya, juga membuat itu jadi sebuah candaan gitu, sebuah hal yang sebenarnya nggak gitu juga nggak apa-apa sih gitu ya, nggak usah dilarang juga nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya juga kadang mungkin kita ya ada jengkel-jengkelnya kadang gitu ya, dibutuhkan nggak ada, kadang nggak ada, ketika nggak dibutuhkan muncul gitu kan ya. Sebenarnya kita, jadi kalau saya melihatnya membayangkan begitu tuh, kalau bahwa kita ini orang yang merdeka gitu ya, karena merdeka. Betul, sebetulnya kan keinginan hati disuarakan, tapi malah justru juga dibully atau dibuat bercandaan gitu, dibuat meme, dibuat ini gitu loh. Ini sebenarnya maunya ada atau enggak gitu kan. Jadi psikologisnya masyarakat ini kan, saya juga geli sendiri justru ketika dibandingkan dua kondisi ini gitu ya. Gitu. Iya itu apa namanya, itu bagus Mas, contoh yang bagus, karena itu kan menandakan kita merdeka apa enggak gitu ya. Iya, kita ini pengen nggak ada, tapi begitu ada orang lain protes kok kita juga malah mentertawakan gitu kan istilahnya. Iya, kayak misalnya gini, kayak di apa namanya, di tempat saya itu kan ada iuran sampah ya, iuran sampah. Terus kemudian apa namanya, ada yang bilang bahwa ini sampahnya nggak pernah diambil, terus saya juga nggak punya sampah, kok tetap bayar terus lah. Kemudian saya ngomong, ini Anda ini masih terjajah. Iya. Anda masih terjajah gitu ya. Kalau kita merdeka gitu ya, udah kita tetap bayar iuran sampah, mau diambil apa enggak, kita merdeka kok. Kemudian kayak bayar parkir gitu ya. Bayar parkir itu kan, lu Anda itu nggak markirin, nggak tiba-tiba nongol gitu. Orang yang marah tadi, orang yang belum merdeka Mas, karena dia masih belum punya mindset memberi ya. Dia masih punya mindset meminta. Mindset meminta itu contohnya, kalau Anda mau minta parkiran ya Anda kerja dong, itu kan meminta kan. Tapi kalau saya memberi itu ya, saya memang berada di sini untuk parkir, entah Anda ada atau tidak gitu ya. Kemudian setelah berakhir, sebagai bentuk syukur saya, motor saya masih ada di situ, mobil saya masih ada di situ. Saya bersyukur dengan memberi uang 2.000 kepada Anda. Itu adalah mindset orang yang merdeka. Loh, dan saya pernah merumuskan bahwa memberi atau mengasihi itu satu arah. Kita menuntut dua arah itu artinya sudah transaksional. Kalau saya itu meminta itu. Keadilan, Pak. Itu sebenarnya unsur keadilan. Saya sudah mengasihi kok, kamu kok nggak memberi. Lah jadi kan itu keadilan gitu. Tapi kalau unsur memberi mengasihi ya satu arah. Tapi kalau keadilan itu dua arah gitu. Kalau namanya jatuh cinta ya satu arah gitu. Kalau minta pasangannya masih membalas ya berarti itu keadilan. Itu keadilan, di pengadilan. Artinya saya meminta kan, meminta keadilan gitu kan, bukan mindset keadilan memberi gitu ya, tetapi meminta gitu. Makanya tadi Mas, ketika kita itu
memiliki mindset memberi, tidak meminta-minta, tidak merasa memiliki dan mandiri gitu ya, maka hampir mungkin 90% emosi negatif hilang gitu ya. Coba kalau misalnya orang-orang yang pada marah-marah sama tukang parkir itu, bahkan saya pernah lihat dilempar mas uangnya, itu kalau seandainya dia mindsetnya adalah mau ada tukang parkir atau tidak, Betul. saya nggak ada masalah, saya tetap akan memberi. Memberi saya bukan karena mobil saya diparkirin gitu, tetapi karena saya bersyukur ketika saya keluar dari Indomart atau Alfamart, mobil saya masih ada, alhamdulillah gitu ya. Atau ketika saya parkir di apa namanya tempat parkir di mall gitu ya, saya nyari-nyari, alhamdulillah mobil saya masih ada, masih belum dilarikan orang gitu ya, masih ada di situ. Dan bentuk terima kasih saya adalah dengan memberikan uang parkir itu. Nah itu akan memberikan rasa yang bahagia kan mas, Ya, daripada apa namanya mindsetnya meminta gitu. betul. Contohnya misalnya di mall ini sudah bayar parkirnya mahal, kita suruh muter-muter gitu ya. Begitu apa mau bayar alatnya rusak, kemudian udah akhirnya mengeluh protes banyak banget gitu. Hanya karena apa? Hanya karena salah mindset gitu. Ketika mindsetnya berubah menjadi memberi, maka ketika putar-putar ya saya senang gitu kan, karena saya pribadi yang merdeka. Ya. Wah, Jadi ini kalau saya apa namanya? membayangkan apa Pak? Jadi kalau saya Ya, tadi membayangkan, kita mau ah, hmm, gimana Pak? Sorry sorry. iya, tadi kita kan apa muter-muter nggak ada masalah gitu ya. Ya. Karena saya memang memberi di sini ya itu. Memberi kepada orang yang layak menerima. Ya orang yang layak menerima itu ya wajar lah kalau mereka itu belum paham, belum memberi, alatnya rusak. Karena memang orang mereka adalah pribadi yang layak menerima, bukan memberi gitu kan. Ya. Dan kalau mungkin sedikit bertanda ini ya Pak. Nah, saya tadi membayangkannya ini ya. Sama halnya kita menghargai polisi walaupun polisi nggak ngapa-ngapain dalam arti itu Pak, bukan polisi yang beneran. Oh, Kan tadi iya. gini, maksudnya eksistensi tukang parkir itu aja kita bersyukur walaupun dia tidak ngapa-ngapain, yang penting mobil saya aman, mobil saya masih ada. Iya, Ya itu sekarang iya. patungnya polisi aja bisa aman loh Pak. Kadang ada berapa di perempatan aja udah kita takut, padahal cuma patungnya doang gitu ya. Atau Itu ya. aja, patungnya aja nggak ngapa-ngapain aja kita bisa Hmm. bisa bersyukur Apalagi begitu orangnya ada. ya. Iya, Iya, iya. luar Jadi biasa. kembalinya lagi adalah masalah masalah kemerdekaan tadi. Memang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan eh, orang-orang yang belum merdeka ya kita bantu untuk merdeka gitu. Kemudian kalau toh mereka belum belum merdeka ya nggak apa-apa, kita kita tetap memahami mereka, kemudian kita memberi apa yang memberi yang mereka butuhkan dan kita melayani mereka sebagai orang yang merdeka. Seperti bagaimana kita melayani para orang-orang yang belum sadar kayak preman, kayak orang yang belum cinta NKRI, yang apa yang berpaham radikal, pokoknya saya yang benar, itu kan orang-orang yang belum merdeka, Mas, yang perlu kita kasihani gitu. Perlu kita pahami mereka, perlu kita beri, perlu kita layani mereka. Dan kalaupun toh mereka belum sesuai yang kita harapkan, ya it's okay, kita tetap apa namanya layani mereka dengan mindset bahwa kita adalah pribadi yang merdeka. Ya tidak terasa Pak. Ini jadi episode yang juga mungkin paling lama 1,5 jam Pak hampir. Oh, oh, oke, Luar oke, biasa oke. sekali. Terima kasih Pak Alhamdulillah. Utoro. Iya. Nah, Sama-sama Mas Abed ya, sudah jadi apa bersama dengan kita semua. terima kasih juga buat teman-teman yang studi mampir, sudah berkenan juga bergabung mendengarkan dan sekali Mm-mm. lagi kami mengundang Bapak Ibu juga untuk masih bergabung bersama kami di minggu depan. Dan apabila Ya, tadi insya Allah. datangnya mungkin terlambat atau mungkin sinyal tidak bersahabat, Bapak Ibu bisa masih mendengarkan rekamannya di IGTV dan nanti juga akan diupload di Channel channel YouTube. YouTube Gelora Pancasila dan juga masih terbuka untuk meninggalkan pernyataan atau Komen. pertanyaan di kolom komentar. Dan juga apabila ada hal yang perlu dibicarakan, juga masih bisa DM ke Coach Utoro ya kalau secara spesifik Mm-mm. ada pertanyaan. Dan tidak lupa di penghujung acara ini kami juga mengajak Bapak Ibu, mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara training-training kami yang lain. Ada pelatihan profesional coach, ada coach untuk guru, ya, ada guru coach, atau juga ada training-training serial pendek pendekatan NLP
untuk kehidupan sehari-hari. Ya, dan terima kasih untuk Pak Utoro, silahkan kalau ada. Terima kasih Mas Abed. Ya. Oke, ya terima kasih Mas Abed, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu lagi minggu depan Insya Allah. Kita tetap gelorakan Pancasila sebagai salah satu hal yang bisa berkontribusi pada kebahagiaan kita, profesionalisme kita, aktualisasi diri kita, dan hal-hal yang bisa membuat kita dicintai orang dan diandalkan oleh orang lain. Amin. Terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Mas Abed ya. Dan semoga yang kita bicarakan bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu atas nama keluarga Gajah, mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam.